Do you feel the vibes? Teman-teman, selamat sore. Kembali lagi bersama saya ya. Saya akan membahas kali ini mengenai 5W plus 1H. Kenapa sih harus 5W 1H dalam pembuatan sebuah berita? Kata 5W plus 1H sendiri itu sudah kita jumpai di bangku sekolahannya. Di bangku kuliah juga kita refresh kembali, yang baru-baru ini juga ada. Dalam pembuatan sebuah berita atau cerita, 5W 1H itu memang wajib dimasukkan ke dalam pemberitaan. Kenapa? Di situ sudah paket komplit. Nanti ada pertanyaan siapa, mengapa, dan lain sebagainya, itu sudah ada di sana semua. Nah, dalam berita itu memang perlu juga memasukkan 5W 1H. 5W plus 1H itu berasal dari bahasa Inggris ya, yang mana yang pertama what, where, when, who, why, dan how. Nah, dia menanyakan siapa, kenapa, bagaimana, di mana, dan kapan, itu lengkap. Jadi sebuah berita yang dimasukkan unsur 5W plus 1H itu akan terstruktur, itu akan punya alur, dan itu lebih lengkap komplitnya, dan masyarakat tidak akan bertanya-tanya lagi. Nah, cenderung dalam penggunaan bahasa atau kata dalam pemberitaan, upayakan atau diwajibkan seorang jurnalis atau wartawan untuk menuliskan kata yang mudah dimengerti oleh masyarakat luas, karena yang mengkonsumsi berita, informasi, dan mendengar itu adalah masyarakat luas, bukan hanya kalangan tertentu, baik instansi tertentu, tapi seluruh masyarakat, baik dari bawah sampai atas, terpelajar atau tidak. Jadi untuk contohnya seperti ini, ketika saya sebagai seorang jurnalis atau wartawan meletakkan kata hard copy, soft copy, untuk yang mengerti akan hard copy dan soft copy, mereka paham. Hard copy adalah bentuk file print out yang sudah di print atau bentuk jadi dan bisa kita pegang. Tapi untuk yang soft copy adalah bentuk file-file, dokumen-dokumen yang berada di dalam flash disk, hard disk, handphone, dan lain sebagainya, yang tidak bisa kita pegang langsung, tapi hanya kita bisa download atau lihat di flash disk atau komputer kita, di HP kita. Nah, makanya ketika kita membuat pemberitaan, upayakan berita itu layak dikonsumsi, ringan, padat, singkat, tapi mudah dimengerti oleh masyarakat luas. Nah, teman-teman sekalian, 5W plus 1H itu adalah bahasa Inggris tadi ya. Kita perlu masukkannya contoh seperti ini. Pada tanggal 15 Januari 2020 terjadi unjuk rasa mahasiswa ke kantor DPR terkait ijazah palsu yang digunakan oleh seorang bupati. Nah, di sana bisa kita ambil 5W plus 1H, kita masukkan semuanya di situ. Yang pertama itu what, apa yang terjadi. Di sana sudah tahu kita adalah unjuk rasa mahasiswa kepada anggota dewan meminta sebuah tuntutan. Dan yang kedua itu di mana. Nah, di mana, kata di mana atau where itu bisa kita ketahui dari pemberitaan itu di kantor DPR. Nah, untuk ininya saya nggak tahu ya, mungkin di kantor DPR mana gitu ya. Dan yang ketiga itu when, kapan. Dan di sana tertera tanggal 15 Juni 2020. Usahakan untuk membuat tanggal, bulan, dan tahun. Jangan kita buat berita itu baru-baru ini, itu basi, nggak bisa dipakai, itu baru-baru ini. Kita harus menggunakan tanggal, bulan, dan tahun, itu wajib. Untuk kapan atau waktunya ya. Kemudian siapa yang terlibat di sana, itu mahasiswa, anggota dewan, dan lain sebagainya. Kemudian itu mengapa terjadi unjuk rasa di sana, karena terkait informasi mengenai jasa palsu yang digunakan oleh seorang penjabat bupati. Nah, kemudian ada lagi yang how, yang terakhir plus H, itu bagaimana jalannya unjuk rasa tersebut, apakah tertib atau tidak, atau bagaimana, itu sudah lengkap lagi komplit. Dan itu sudah sangat mempermudahkan kita sebagai seorang jurnalis atau wartawan membuat berita, merancang informasi kita. Dan
perlu teman ketahui juga, ambil sumber atau narasumber atau saksi yang bersedia untuk dimintai keterangan. Mungkin ketua unjuk rasanya siapa, yang tanggung jawabnya, itu bisa kita jadikan narasumber, dan tanggapan anggota dewan yang menanggapi unjuk rasa tersebut juga bisa kita mintai keterangan. Itu juga bisa. Nah, itu adalah 5W per 1H dan per 1 contoh yang saya berikan. Memang itu mempermudah kita dalam merancang, membuat sebuah berita itu menjadi sempurna, baik, dan untuk dikonsumsi. Untuk teman-teman sekalian ya, perlu saya tekankan lagi, kita sebagai seorang jurnalis media harus independen mengungkapkan apa yang benar di lapangan. Jangan hanya berdasarkan opini atau pendapat kita pribadi, tapi harus berdasarkan fakta atau realnya di lapangan itu seperti apa yang inginnya pihak unjuk rasa. Misal contoh kita jelaskan tadi, apa yang diinginkan mahasiswa itu bisa kita tuliskan di sana di pemberitaan kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian untuk video ini, kenapa harus 5W per 1H. Nanti saya akan share lagi video lain. Terima kasih.